Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Solih-solihah yang ustazah sayangi, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala karena kita semua diberikan nikmat sehat, nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih bisa melanjutkan kegiatan kita pada hari ini. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Solih-solihah yang ustazah sayangi, hari ini adalah tanggal 10 November. Siapa yang ingat, hari ini diperingati sebagai hari apa? Ya, hari ini kita peringati, ya, khususnya bangsa Indonesia memperingatinya sebagai Hari Pahlawan. Untuk apa sih kita memperingati Hari Pahlawan? Untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan-pahlawan kita. Kenapa? Ingat ya, dari kata-kata bijak yang mengatakan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya. Nah, mudah-mudahan kita akan menjadi bangsa yang besar karena kita selalu mengenang jasa-jasa para pahlawan kita. Nah, solih-solihah semua, perlu kita ketahui bahwa pahlawan telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Mereka berjuang bukan hanya dengan harta, nyawa, bahkan mereka berikan. Karena perjuangan atau jihad, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala akan dibalas dengan surga, insyaallah. Nah, kembali kepada jasa para pahlawan. Di dalam Islam ada pahlawan-pahlawan yang dikenang sepanjang masa, ya. Dikenang sepanjang masa karena kegigihannya dalam memperjuangkan Islam, karena kehebatannya di dalam medan pertempuran. Nah, Ustazah Iya akan memberikan beberapa contoh pahlawan-pahlawan Islam yang sampai sekarang dikenang sepanjang masa. Walaupun sebenarnya banyak sekali, ya, pahlawan-pahlawan Islam yang telah gugur atau syahid memperjuangkan agama Allah. Namun Ustazah hanya akan memberikan beberapa nama saja yang benar-benar melegenda, ya. Benar-benar masih dikenang dan terus dikenang sepanjang masa. Siapa saja pahlawan-pahlawan tersebut? Yuk kita simak. Yang pertama adalah Khalid bin Walid. Siapa yang tidak kenal dengan Khalid bin Walid? Ya, Khalid bin Walid diberi julukan Saifullah al-Masul atau pedang Allah yang terhunus. Ya, karena apa? Karena kehebatan beliau dalam medan pertempuran. Beliau tidak pernah takut dengan musuhnya. Ya. Bahkan beliau dikenang sampai saat ini. Kenapa? Karena selama beliau memimpin peperangan, ya, sebagai panglima perang, pasukan beliau tidak pernah kalah. Hebat kan? Ya. Beliau adalah panglima perang di masa Khulafaur Rasyidin. Ya, beliau adalah pejuang Islam, ya, panglima perang yang ditakuti oleh musuh-musuh Islam. Masya Allah, hebat sekali. Ya, ini adalah Khalid bin Walid. Kemudian yang kedua, siapa itu? Sa'ad bin Abi Waqqas.
Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas adalah salah satu sahabat Rasulullah yang masuk Islam di awal-awal pertama kali Rasulullah berdakwah. Sa'ad bin Abi Waqqas dikenal dengan keahliannya dalam memanah. Ya, hebat sekali dalam memanah. Ya, pemanah yang jitu. Yang paling dikenal dari Sa'ad bin Abi Waqqas adalah ketika beliau memimpin pasukan melawan tentara Persia di Qadisiyah. Sehingga peperangan tersebut disebut Perang Qadisiyah. Peperangan ini merupakan salah satu peperangan terbesar dalam sejarah Islam. Yang lebih hebatnya lagi apa, Solih-Solihah? Sa'ad bin Abi Waqqas memimpin peperangan ini dalam keadaan sakit. Tapi, Masya Allah, peperangan ini dimenangkan oleh pasukan kaum muslimin. Hebat bukan? Nah, pahlawan yang ketiga adalah Thariq bin Ziyad. Nah, mungkin antum-antum semua masih agak asing nih dengan nama Thariq bin Ziyad. Siapakah beliau? Thariq bin Ziyad adalah jenderal perang di masa khilafah Bani Umayyah. Nah, tahukah antum semua bahwasanya Thariq bin Ziyad ini adalah pemimpin pasukan yang telah berhasil menaklukkan Andalusia. Di mana itu Andalusia? Andalusia itu di Spanyol. Jadi, Solih-Solihah, ternyata salah satu bagian dari negara Spanyol saat ini dulu pernah dikuasai oleh Islam. Namanya daerah Andalusia. Walaupun saat ini ya sangat sedih sekali sudah tidak tertinggal lagi sisa-sisa peradaban Islam di sana. Tapi Thariq bin Ziyad ini menjadi legenda, ya, menjadi legenda sebagai penakluk di Andalusia. Ya. Kemudian yang keempat, ya mungkin antum tidak asing lagi ya dengan nama Salahuddin Al-Ayyubi. Ya. Salahuddin Al-Ayyubi adalah seorang panglima perang, ya, seorang panglima perang di masa khalifah kekhilafahan Abbasiyah. Beliau ini bukan hanya dikenal di dunia Islam saja, ya. Salahuddin Al-Ayyubi juga dikenal di dunia Kristen. Loh, kok bisa? Kenapa? Karena beliau adalah pemimpin pasukan yang berhasil membebaskan Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa di Palestina dari tangan pasukan Kristen. Ya, beliau adalah pemimpin pasukan yang disegani atau dihormati oleh musuhnya. Kenapa? Karena beliau adalah pemimpin pasukan yang sangat bijak, ya, sangat bijak, sangat cerdas. Ya, ini adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau juga dikenal dengan kecerdasannya dan dikenal juga dengan karya-karyanya yang telah dibukukan, ya, karena beliau itu produktif sekali dalam menulis. Nah, yang kelima, ini sudah lebih sangat dikenal. Siapa dia? Muhammad Al-Fatih. Ya, Muhammad Al-Fatih adalah pahlawan Islam yang terkenal sampai saat ini. Kenapa? Karena Muhammad Al-Fatih bersama pasukannya telah berhasil menaklukkan Konstantinopel di Turki saat ini. Ya, beliau adalah pemimpin pasukan yang telah berhasil mewujudkan bisyarah Rasulullah atau kabar gembira dari Rasulullah yang telah menjanjikan bahwa kaum muslimin akan berhasil menaklukkan dua kota besar di dunia, yaitu Konstantinopel dan Roma. Ya, dan Muhammad Al-Fatih bersama pasukannya telah berhasil menaklukkan Konstantinopel. Tinggal kota Roma yang belum ditaklukkan. Siapa tahu antum semua yang akan berhasil menaklukkannya. Amin. Nah, Muhammad Al-Fatih ini sangat terkenal dengan kecerdasannya, menguasai 7 bahasa, dan yang paling dikenal adalah kecerdikannya dalam strategi perang karena telah berhasil memindahkan kapal-kapal perangnya melintasi pegunungan.
Masya Allah ya. Ternyata hebat-hebat sekali ya pahlawan-pahlawan Islam. Dan kehebatannya ini bukan hanya dikenal di satu negara dan di satu masa, tetapi dikenal di seluruh dunia dan dikenal sepanjang masa, dari beliau masih hidup sampai saat ini. Masya Allah ya. Dan perlu antum ketahui bahwasannya ini hanyalah sedikit dari pahlawan-pahlawan Islam, karena masih banyak lagi pahlawan-pahlawan Islam yang lain yang telah berjuang di dalam mendakwahkan Islam. Mudah-mudahan kita semua bisa meneladani kepahlawanan, perjuangan para pahlawan-pahlawan Islam ini, mengenang jasa mereka dan bisa melanjutkan perjuangan dalam mendakwahi Islam dengan segala kemampuan dan potensi yang antum miliki, bukan hanya di medan perang. Mudah-mudahan antum semua bisa menjadi pahlawan-pahlawan Islam di masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.